Halo, selamat pagi anak-anak MEM semua. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Oke, syukur kepada Tuhan kita semua sehat berjumpa dalam pertemuan kita hari ini. Anak-anak MEM sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasa kita harus terlebih dahulu berdoa meminta kekuatan dan juga minta penyertaan dari Tuhan. Sekarang kita berdoa. Siapa anak-anak MEM yang pimpin doa hari ini? Oke, ayo maju. Ayo nak, pimpin doa kita hari ini supaya kita memulai pelajaran kita. Ayo, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih doanya nak. Seperti biasa anak-anak MEM semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita menyebutkan ayat hafalan dari kitab suci kita pada hari ini. Ayo sama-sama kita ucapkan Amsal 1 ayat 7. 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak MEM, pelajaran kita hari ini adalah saya memahami diri sebagai pribadi yang tumbuh dan berkembang. Dengan materi kita hari ini, tujuan pembelajaran kita nanti, anak-anak MEM semua dapat memahami nanti diri sebagai pribadi yang tumbuh dan berkembang, supaya kita semua dapat masing-masing memahami pertumbuhan dan perkembangan yang ada dalam diri kita. Sebelum MEM terangkan tentang materi ini, MEM mau bertanya dulu. Nanti siapa yang tahu boleh angkat tangan ya nak? Boleh diangkat tangannya terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama, apa itu bertumbuh dan berkembang? Ayo angkat tangannya. Siapa bisa? Ayo. Oke, ayo. Hana, ayo nak. Apa? Makin besar. Oke, bagus. Oke, jempol. Siapa lagi yang angkat tangannya? Oke, ayo. Elvan, ayo. Apa nak? Tambah tinggi. Oke, mantap. Tambah tinggi. Oke. Siapa lagi? Siapa? Oke, Rido. Apa nak? Tambah pintar. Oh, mantap. Bagus. Oke. Beri tepuk tangan untuk anak Mary semua. Oke, pertanyaan kedua. Ayo, dengarkan baik-baik ya. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan yang kamu alami sejak lahir sampai sekarang? Coba, siapa yang bisa menyebutkan yang sudah mengalami, menyadari pertumbuhan dalam dirinya? Ayo. Oke. Ayo, Yola, ayo. Apa nak? Sekarang apa pertumbuhan yang kamu alami? Rambutku makin panjang. Oh, rambutnya makin panjang. Oh iya, kalau dulu baru lahir rupanya nggak panjang rambutnya nak. Oh, botak waktu baru lahir. Oh. Oke, sekarang udah panjang rambutnya. Itu juga adalah eh, contoh-contoh pertumbuhan yang ada dalam diri Siola. Siapa lagi? Siapa? Oke, Nur Cahaya. Ayo, apa nak? Apa? Oh, kakinya makin panjang. Oh iya, betul. Iya, bagus. Siapa lagi yang merasa ada pertumbuhan dalam dirinya? Apa tadi nak? Iya, kukunya tambah panjang, tambah keras. Oh iya, bagus. Oke, sekarang pertanyaan satu lagi memang mau tanya ini. Diangkat tangannya ya nak. Pertanyaan ketiga. Oke, bagaimana perasaanmu jika menyadari pertumbuhan dan perkembangan itu sudah kamu alami sekarang? Dulu baru lahir kan? Kecil. Sekarang tambah besar. Kamu duduk di kelas 3. Tambah tinggi, tambah besar.
Apa sih rasanya? Coba, siapa bisa? Angkat tangannya. Oke, apa nak? Senang. Oke, senanglah. Harus senang. Siapa lagi? Oh ya, bahagia, bersyukur. Oke, itu semua sudah dijawab dengan baik. Berarti anak-anak mem di sini sebenarnya pintar-pintar semua. Beri tepuk tangan dong sekali lagi biar semangat. Oke, anak-anak mem. Hari ini pembelajaran kita di sini mem sajikan video singkat. Kamu diwajibkan memperhatikan, menyimak tontonan ini, video ini. Nanti setelah itu kita berdiskusi setelah menonton ini. Makanya video ini kamu simak baik-baik. Ya, oke, sekarang kita menonton video. Halo anak-anak, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pada hari ini, kita akan belajar tentang materi Aku Tumbuh dan Berkembang. Seperti apa sih tumbuh dan berkembang itu? Nah, tumbuh dan berkembang merupakan proses alamiah yang dialami oleh setiap orang. Mari kita lihat masa pertumbuhan yang dialami oleh setiap orang. Tuhan membuat manusia tumbuh secara fisik, mulai dari sewaktu bayi, anak-anak, tumbuh menjadi remaja, lalu dewasa, dan menjadi tua. Tuhan memberikan anugerah kepada manusia di setiap proses tumbuh dan berkembang dengan didukung oleh orang tua, keluarga, teman-teman, dan guru. Tuhan bekerja melalui mereka yang telah merawat, menjaga, mengajari, dan memberi contoh bagi hidup kita. Nah, selanjutnya kita akan melihat tentang perkembangan secara jasmani. Yang pertama, dari berbaring dan menangis, bisa berjalan dan berbicara. Yang kedua, kita bisa bergerak bebas ataupun bisa menari. Yang ketiga, membaca dan menulis. Dan yang keempat, kita bisa bekerja sesuai dengan keinginan kita. Lalu, perkembangan secara rohani. Yang pertama, kita bisa mencintai. Yang kedua, berterima kasih. Yang ketiga, kita bisa mengungkapkan syukur atau bersyukur. Dan yang keempat, kita bisa beriman lebih dalam. Nah, Tuhan menghendaki manusia tumbuh dan berkembang mendekati gambar Allah. Anak-anak, agar kita berkembang seturut dengan Tuhan, maka kita perlu menjadi anak yang murah hati, ramah, sopan, jujur, adil, dan penuh syukur. Oke, kita sudah menyaksikan video yang barusan mem tayangkan. Sekarang kita berdiskusi. Dalam diskusi kelompok ini, kamu diskusikan beberapa pertanyaan dari video yang baru kita tonton. Sekarang, mulai diskusinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan di layar. Ayo, kerjakan cara berdiskusi. Yang pertama, dari video tersebut, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Itu pertanyaan yang pertama ya. Ayo, mulai kerja. Dan yang kedua, perhatikan gambar. Dari gambar di atas, coba sebutkan apa yang menjadi pertumbuhan yang dialami oleh setiap orang. Yuk.
Kalau kamu simak video tadi, dapat itu. Langsung bisa dijawab. Yang ketiga, dalam diskusi kelompokmu hari ini, coba sebutkan yang menjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sudah kamu alami. Berarti ini untuk masing-masing kita. Apa sih perkembangan? Tapi dikerjakan secara berkelompok, berdiskusi. Perkembangan yang sudah dialami si Hana apa? Nanti tuliskan. Tanya lagi temannya ke kamu, apa pertumbuhan yang sudah kamu alami? Ditanya. Ayo sekarang kerja secara berdiskusi. Kasih waktu sekitar 15 menit. Oke, Nak? Oke, sekarang selamat mengerjakan. Oke, baik anak-anak mem semua, waktu untuk berdiskusi sudah selesai. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari setiap kelompok. Ayo, kelompok 1 duluan. Ayo Nak, maju ke depan. Ayo. Dengan jawaban yang sudah kamu diskusikan dalam kelompokmu tadi. Oke. Ya. Oke, bagus. Silakan duduk, Nak. Kelompok kedua. Oke. Tapi sebelum kelompok kedua mempresentasikan hasil diskusinya, beri tepuk tangan yang meriah dong untuk kelompok 1. Ayo, semangat. Oke, bagus tadi kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ayo silakan. Oke. Ya. Oke, bagus. Silakan duduk, Nak. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 2, Nak. Oke, good. Sekarang kelompok 3. Ayo silakan kelompok 3. Oke, silakan, Nak. Oke, bagus. Ya, silakan duduk. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan beri tepuk tangan untuk kita semua. Hore. Bagus semua. Rupanya anak mem ini bagus-bagus semua ya. Pintar-pintar semua. Iya. Oh, oke. Iya. Sudah sangat bagus hasil diskusinya ya. Oke, anak-anak mem semua. Karena sudah kita diskusi, sudah kita presentasikan, sekarang mem mau menyimpulkan bahwa materi kita hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan itu adalah anugerah dari Tuhan. Pertumbuhan kita alami setiap hari. Mulai dari kita lahir, ada pertumbuhan. Yang tadinya kita pertama lahir tidak tahu apa-apa. Taunya cuma menangis. Apa-apa menangis, meminta apa menangis. Sekarang sudah lebih pintar, nggak perlu lagi menangis. Itu adalah pertumbuhan. Dulu baru lahir kita belum tahu membaca, belum tahu menulis. Sekarang sudah pintar semua, sudah duduk di kelas 3. Oke, kalau dulu kita belum terima kasih, belum tahu berdoa, bersyukur kepada Tuhan, belum tahu kita mencintai orang tua, saudara-saudara, dan orang lain. Sekarang sudah tahu. Semoga dengan materi kita hari ini, kamu menyadari pertumbuhan yang ada dalam dirimu. Kita semua bisa bersyukur atas anugerah Tuhan, atas pertumbuhan yang kita alami. Semoga anak-anak mem semua yang ada di sini semakin tahu berterima kasih. Berterima kasih kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, dan juga kepada Tuhan. Karena kita dapat bertumbuh dan berkembang sampai hari ini, itu berkat Tuhan melalui orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, dan juga orang lain. Itu ya Nak ya. Oke, sebagai rangkuman dari pembelajaran kita hari ini, mem mau ngasih sedikit catatan. Sekarang kamu catat di buku catatan. Catat yang rapi, buat tanggalnya. Oke, dibikin stabilo ataupun garis bawah dengan tinta berwarna supaya lebih menarik.
Oke nak, ayo silakan ditulis. Oke, udah siap? Oke, anak-anak mem semua. Karena kita sudah menulis ringkasan catatan kita hari ini, materi kita, sekarang mem mau ngasih kamu tugas. Tugas untuk uji pemahaman dari materi kita hari ini. Ayo, soalnya ditulis, nanti kamu kerjakan secara mandiri di rumah. Nanti dikumpulkan sama mem ya nak. Oke, baik. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini, pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Siapa pimpin doa penutup hari ini? Ayo nak. Oke. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak mem semua, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Oke, sehat-sehat semua. Sampai jumpa. Dadah. Baik, Ibu Pastinauli Gultom, saya akan review sedikit video yang Ibu sudah kirim. Saya sudah menonton video yang Ibu kirimkan, yaitu tugas kita di PPL. Baik, sangat sekali saya berikan apresiasi kepada Ibu Pastinauli. Memang dari awal tadi saya perhatikan sampai akhir saya tonton, itu sudah bagus, sangat bagus. Dan mulai dari awal ya pembukaan, kemudian ada apresiasinya, itu tadi menanya tugas-tugas anak-anak. Kemudian juga di saat diskusi, di situ agak menarik sedikit, bagus sekali. Artinya Ibu betul-betul menguasai cara mengajar dengan menggunakan metode diskusi. Nah, itu terima kasih Ibu Pastinauli Gultom. Bagus sekali video Ibu yang sudah Ibu buat. Dan juga di penjelasan itu sangat betul-betul terarah dan nampak tujuan pembelajaran di kesimpulan yang sudah Ibu berikan itu. Semangat terus Ibu Pastinauli Gultom. Dan saja tadi ada catatan saya di sini sedikit, mungkin nanti dengan perkembangan nanti kalau sudah mahir, sudah bisa kita buat video-video ini lebih baik lagi, mungkin bisa kita sesuaikan. Mungkin tadi dari pertama itu tadi Ibu menyebutkan judul materi, tetapi yang tampil tujuan pembelajaran. Itu tadi yang saya lihat. Jadi mungkin kalau sudah nanti kita pelajari lebih mahir lagi bagaimana membuatnya yang lebih baik. Mungkin ini bukan kesalahan fatal. Jadi artinya mungkin hanya karena sistem saja, karena masih belum kita. Kemudian satu lagi tadi saya perhatikan di diskusi, setelah itu menampilkan hasil diskusi anak-anak.
apakah tidak memang eh, apakah tidak ada dasar kitab sucinya ini Ibu Pastinauli Kultom yang bisa dikaitkan dengan pertumbuhan itu, perkembangan dan pertumbuhan itu. Apakah tidak ada teks kitab sucinya tidak dibahas di diskusi itu. Jadi mungkin nanti bisa ditambah Ibu Pastinauli Kultom ya. Kalau ada ya itu dimuat. Kalau memang juga tidak ada disesuaikan saja. Tapi itulah yang menurut saya Ibu Kultom tetap semangat. Pasti Ibu bisa. Ya, dengan saya lihat tadi cara mengajar Ibu itu sudah bagus, tenang. Ya, ada komunikatifnya, ya, ada penguasaan materinya. Dan mudah-mudahan ini bisa lebih baik lagi nanti pada saat kita PPL nanti di kelas. Demikian saja Ibu Paulina. Sorry, Pastinauli Kultom. Demikian saja dulu saran dari saya. Mohon maaf kalau kurang pas. Dan jika berkenan juga mudah-mudahan menjadi kritik yang bisa membangun dan bisa memperbaiki kinerja kita. Terima kasih Ibu Paulina. Pastinauli Kultom. Selamat sore.